ya itu tadi ada banyak hamba Tuhan yang latah dalam menyampaikan firman dengan menggunakan istilah-istilah yang misunderstanding seperti banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat. Dan ada istilah-istilah semacam itu yang membuat jemaat untuk salah dalam memahami sesuatu. Begitu Bang. Ya, silakan Timothy. Kalau kamu menyindir hamba-hamba Tuhan yang menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus yang menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang sulit dimengerti? Sampai para rasul bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, tolong jelaskan perumpamaan itu. Dan Tuhan Yesus Kristus mengatakan apa? Engkau sudah lama bersama dengan aku, masa engkau tidak mengerti? Sampai Tuhan Yesus Kristus menjelaskan apa perumpamaan yang dia jelaskan kepada orang-orang yang bersama dan para rasul. Nah, jadi para hamba Tuhan pun dalam gaya bahasa mereka itu dipimpin dengan kuasa Tuhan sendiri. Saya yakin seperti itu. Karena dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana ada 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah mereka. Dan para hamba Tuhan pun dipakai menjadi alat Tuhan. Kalau mereka menggunakan gaya bahasa mereka yang sulit dimengerti, Anda perlunya bertanya. Saya sendiri pun kalau tidak mengerti, saya tanya terhadap pemimpin umat saya. Ya, saya pemimpin umat saya tanya apa yang dijelaskan sebelumnya. Karena apa? Kuasa Roh Kudus itu mendidik kita untuk belajar bukan mengeluh. Kalau seandainya kita mendapatkan suatu hikmat dan pengetahuan yang diberikan oleh hamba Tuhan, kita mengeluh karena kita tidak mengerti. Berarti kita tumbuh bukan seperti seorang yang dewasa dalam Kristus, mereka seperti kanak-kanak. Tuhan Yesus Kristus itu cinta terhadap anak-anak, tapi bukan kanak-kanak. Orang yang memiliki mental kanak-kanak itu adalah mereka yang mudah menyerah. Jadi jangan seperti itu, Mas. Seperti yang Mas katakan tadi itu, ada yang mengatakan ada hamba Tuhan yang berkata seperti ini. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Pada dasarnya ini memacu kita untuk terus taat kepada Allah. Untuk kita selalu terhubung dengan Allah. Kan bisa diumpamakan seperti itu juga. Kalaupun salah, kita bisa konsultasi lagi dan bertanya lagi. Atau minta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk bisa memahami apa yang dimaksud. Ya, seperti itu pendapat saya. Ya, jadi itu apa ya? Tergantung cara memahami dan sudut pandangnya ya. Gitu. Karena kalau orang yang itu tadi, karena kalau orang yang rendah hati dia akan merenungkan itu. Dan itu saya sepakat dengan itu. Karena gini, Bro. Orang yang banyak berdoa itu banyak berkat. Orang yang sedikit berdoa itu sedikit berkat. Artinya apa? Itu bukan tentang yang kelihatan, tapi tentang kesadaran kamu. Orang yang banyak berdoa adalah orang yang sadar bahwa apapun kondisi hidupnya dia tetap diberkati. Nah, orang yang sedikit berdoa dia akan selalu mengeluh dan dia hanya memandang berkat itu berkat-berkat materi. Maka dia tidak menyadari penyertaan Tuhan. Makanya dia sedikit berdoa. Jadi itu nggak salah, tapi tergantung gimana kita memahaminya. Ya, sakit penyakit dan lain sebagainya. Sakit penyakit penderitaan kadangkala itu juga bisa dipandang sebagai berkat. Kenapa? Karena kadang kalau misalnya Tuhan buat kita sakit, itu menuntun kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Artinya dengan cara itulah Tuhan mengingatkan kita agar kita sampai kepada Dia dan itu berkat. Makanya tidak ada alasan untuk nggak bersyukur. Makanya dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi Gini Bang Elia, maksud saya gini. melihat. Saya takut orang-orang bakal mempunyai pemahaman bahwa doa hanya dipakai untuk mendapatkan sebuah berkat. Jadi sebenarnya tanpa berdoa pun kita mempunyai berkat yang terbesar dalam kehidupan orang percaya, yaitu mengenal Kristus. Yang saya tegaskan bahwa bagaimana pemahaman kita tentang doa itu sebenarnya yang adalah nafas hidup orang yang percaya. Kalau kita mempunyai pemahaman banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, maka orang akan mempunyai motivasi yang berbeda dalam pandangan doa itu sendiri. Jadi mereka akan berdoa karena mereka menginginkan berkat tertentu. Yang saya takutkan akan ada orang yang mempunyai pemahaman seperti itu ketika mereka tidak menjelaskan apa yang menjadi maksud dan tujuan mereka seperti itu, Bang Elia. Ya memang itu perlu dijelaskan ya, karena berkat terbesar itu adalah keselamatan dan doa kita itu adalah komunikasi kita kepada Allah untuk mensyukuri keselamatan yang sudah kita peroleh itu. Ya, tetapi berkat-berkat yang lain itu apa?
Berkat-berkat yang lain itu kesadaran kita selamatnya itu bagaimana. Nah, orang yang banyak berdoa itu semakin diberkati karena mereka akan semakin sadar dan semakin bersyukur. Karena dalam doa itu ada syukur. Orang yang banyak berdoa adalah orang yang banyak bersyukur dan itu dicintai Tuhan. Nah, jadi kalau dia semakin banyak berdoa, dia pasti akan semakin merasa diberkati. Kenapa? Karena dia senantiasa bersyukur. Nah, kalau orang sedikit berdoa, dia tidak mau intens dengan Allah dalam komunikasinya, dia akan sedikit bersyukur dan akan sedikit merasa bersyukur. Gitu loh. Dan dia pun akan sedikit merasa diberkati. Karena dia nggak menyadari, nggak realis bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Betul. statement itu nggak salah. Gitu. Oke Bang Elia, sip. Ya. Itu Oke, ya. thank you Bang Elia penjelasannya, sip, cocok. Ya, Tuhan berkati. Silakan Ya, thank you Jasmine. Bang Timothy.